Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, selamat malam buat kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beristirahat tentunya kita akan ditemani oleh program Bible and Bed. Sehingga setiap malam sebelum beristirahat kita terus membersihkan hati dan pikiran kita dituntun dalam kebenaran dan kita semakin mengerti firman Tuhan. Jika program Bible and Bed ini memberkati saudara, bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima juga banyak yang alami. Haleluya. Oh ya, saya juga ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi yang mau mendaftar untuk berangkat ke Tanah Perjanjian tanggal 2 sampai dengan 12 November, masih ada beberapa minggu ke depan karena tanggal 12 September pendaftaran akan ditutup untuk keberangkatan tanggal 2 sampai 12 November ya. Jadi Bapak Ibu yang mau berangkat Tanah Perjanjian, ayo sama-sama kita gaskan, iya kan? Saudara dapat menghubungi saya di 0813 5607 8506. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini kami mengucap syukur buat keberkatan Tuhan, buat anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengajarkan kami dalam kebenaran, dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Bersabdalah, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, pada umat Tuhan pada saat itu dan juga pada kita buat setiap kita pada saat ini, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi itu miliknya Tuhan. Ya, apapun itu, bahkan mungkin itu kita bilang hasil jerih payah kita. Bahkan itu mungkin kita bilang itu hasil apa yang saya kerjakan. Tapi itu semua milik Tuhan. Karena kita datang ke muka bumi ini dengan tidak membawa apa-apa, pulang pun kita tidak akan membawa apa-apa. Ya, dalam Imamat 25 ayat 23, firman Tuhan bilang begini saudara, kepada umat Tuhan, tanah jangan dijual mutlak. Jadi ada peraturan ketika ada umat Tuhan yang tidak mampu, maka mereka menjual tanahnya kepada seseorang, maka dia nggak boleh jual seluruhnya atau nggak boleh jual mutlak. Maksudnya apa? Supaya bisa ditebus lagi gitu saudara. Karena nanti di tahun ke-50 ada yang namanya tahun Yobel, di mana orang-orang harus mengembalikan hak mereka gitu loh, sebagai tahun pengampunan, tahun pendamaian. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan jangan kau jual secara mutlak supaya nanti bisa ditebus kembali, supaya setiap orang tetap masih punya tanahnya. Ya, tapi Tuhan ingatkan begini, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Oh, itu jelas saudara ya. Tuhanlah pemilik tanah itu. Lihat, sedang kamu, saudara dan saya adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ini jelas sudah dikasih dalam Tuhan. Kita diingatkan siapapun kita yang punya dan dititipkan Tuhan berbagai macam, apapun juga, ingatlah itu milik Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semua yang saya miliki milik Tuhan. Amin. Kalau yang namanya pemilik ambil, you nggak bisa stres. Ada orang diambil kedudukannya sama Tuhan, stres. Kenapa orang bisa tertekan, depresi, stres? Karena lupa bahwa itu bukan miliknya. Loh saudara, kalau bukan milik kita diambil sama pemilik, masa kita mau komplain? Iya kan? Kalau pemilik ambil, ya memang milik dia. Sama ketika, contoh lah, saudara sewa mobil, iya kan, saudara pakai, sewanya sebulan saudara pakai, tiba-tiba bulan depan, aduh Pak maaf ya Bu, maaf ya, mobil stok kami habis nih, kami tetap terpaksa harus mengambil. Saudara marah-marah, saya akan tuntut ya, ini kan mobil saya. Lah iya, mobil saudara sewa, tapi kan miliknya milik rental. Iya kan? Kita nggak bisa komplain hanya karena kita sering memakai, hanya karena kita lama memakai, belum tentu, ya itu memang bukan milik kita. Gitu loh. Ya, memang bukan milik kita. Karena itu belajar untuk mengerti bahwa segala yang kita punya dititipkan. Sama-sama bilang sama saya, dititipkan. Ya. Makanya Tuhan bilang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku karena tanah itu milikku.
Makanya pemazmur tahu betul hal ini, dan dia bilang dalam Mazmur 115 ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Titip. Ya, Hagai 2 ayat 9, kepunyaan kula perak, kepunyaan kula emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Semua punya Tuhan. Dia yang meng-create, dia yang menciptakan, dan dia yang nitipkan saudara untuk kita, saudara dan saya kelola. Sama-sama bilang sama saya harus kelola dengan baik. Amin. Jadi dalam hidup ini saudara, kita selalu ingat aja bahwa segala sesuatu yang Tuhan titipkan, yang kita miliki, saat ini kita miliki, itu sejatinya titipan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Karena itu bertanggung jawablah buat setiap apa yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan. Jabatan kah, harta benda kah, bahkan kesehatan pun saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, itu titipan Tuhan. Karena kita nggak bisa bawa pulang apa-apa loh saudara. Kita kan di sini pendatang, di bumi ini kita pendatang. Kalau kita tahu di bumi ini kita pendatang, berarti ada waktunya kita pulang. Karena setiap orang yang datang pasti akan pulang. Kan begitu saudara. Jadi malam hari ini sebelum beristirahat, saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk ingat. Orang kalau tahu bahwa semuanya titipan Tuhan, dia akan belajar bersyukur dengan segala yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Pun kalau memang Tuhan ambil, dia pun bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan miliknya, cuman dipercayakan. Dan hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk mengerti hal ini, menyadari hal ini, sehingga damai, sejahtera, sukacita kita tidak terusik tatkala apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita habis masa pakai atau habis masa gunanya. Ya, kita hanya pengelola. Kelola dengan baik, dengan bertanggung jawab. Karena ketika sang pemilik datang, dia akan bertanya, apa yang sudah engkau lakukan dengan titipan yang saya titipkan kepadamu untuk engkau kelola. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami mengucap syukur karena campur tangan Tuhan kami terus diperbaharui pikiran kami, hati kami untuk tetap terus mengingat bahwa segala sesuatunya milik Tuhan. Malam hari ini sebelum beristirahat, biarlah Tuhan tolong kami untuk kami tetap terus berpegang kepada Tuhan. Kami pengelola, Tuhanlah pemilik. Kami hanya dipercayakan untuk mengerjakan apa yang Tuhan titipkan bagi kami. Biarlah kami dapat bertanggung jawab dengan baik. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah sembuhkan, sebab ada tertulis disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.